Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0194042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai bab 2, yaitu tentang investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang melibatkan minimal dua pihak dari kontrak atau perjanjian, yang mana akan memiliki konsekuensi berupa bisanya perusahaan kita menerima adanya aliran kas masuk atau peningkatan aset, dan juga bisa perusahaan kita memiliki sebuah kewajiban. Ada 5 kelompok instrumen keuangan. Yang pertama, instrumen keuangan berupa aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, derivatif. Dan yang kelima, hedging atau lindung nilai. Aset keuangan adalah bentuknya kontrak atau perjanjian yang melibatkan dua pihak, yang mana akan mendapatkan adanya aliran kas masuk dan peningkatan aset. Contohnya itu kas yang disimpan di bank dalam bentuk giro. Ada juga contohnya piutang dalam bentuk faktur, dan juga ada investasi. Selanjutnya itu ada liabilitas keuangan, merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak, sehingga konsekuensinya kita yang memiliki liabilitas akan ada aliran kas keluar atau aset yang kita serahkan. Jadi di sini posisi kita itu yang memiliki kewajiban. Contohnya itu seperti hutang wesel dan juga obligasi. Ekuitas adalah hak atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi liabilitas. Oleh karena itu, ekuitas ini sering juga disebut dengan aset bersih. Ekuitas pada PT terdiri dari dua, yaitu modal saham atau share capital dan juga saldo laba atau retained earning. Dan juga ada treasury share. Treasury share ini adalah akun kelompok ekuitas yang saldo normalnya itu di debit. Artinya saham biasa yang ditarik dari peredaran. Terkait treasury share ini ada dua metode, yaitu metode berdasarkan harga perolehan dan metode berdasarkan nilai nominal. Selanjutnya ada karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, yaitu untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, untuk menerima pembayaran dividen dari sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang lain. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor memengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Selanjutnya, ada pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Penggunaan signifikan oleh investor pada umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih dari indikator
yaitu seperti yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara dengan investee. Yang kedua, partisipasi dalam membentuk kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investee. Yang keempat, pertukaran personal manajerial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyediaan informasi teknis pokok. Selanjutnya, ada penggunaan metode biaya dan nilai wajar. Untuk kepemilikan saham investor 0 sampai 20%, di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penjelasannya itu, yang pertama, ketika investor memperoleh investasi saham dari perusahaan lain. Jadi keterangannya, investor akan mencatat investasinya sebesar biaya perolehan. Yang kedua, jika investee mengumumkan pembagian dividen, maka jurnalnya adalah debit, yaitu piutang, dan kredit adalah pendapatan dividen. Dan jika ketika investee membagikan dividen tunai, maka pencatatan pada metode biaya dan nilai wajar sama, yaitu debit adalah kas, kredit adalah pendapatan dividen. Yang ketiga, ketika terjadinya perbedaan antara nilai wajar dengan harga perolehan, pada metode biaya tidak ada penyesuaian nilai wajar, maka akan mencatat dalam jurnal penyesuaian untuk pencatatan penyesuaian nilai investasi berdasarkan nilai wajar, maka akan mengakui keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Karena acuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian adalah biaya perolehan, maka disebut dengan metode biaya. Sementara itu, metode nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun, selanjutnya diukur oleh nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar pada tanggal perolehan. Oleh karena itu, acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut dengan metode nilai wajar. Berikutnya, pada metode ekuitas, maka digunakan investor yang memiliki saham di perusahaan investee lebih dari 20%, tapi tidak lebih dari 50%, atau investasi pada entitas asosiasi PSAK nomor 15. Perubahan, peningkatan, atau penurunan, atau nilai ekuitas entitas asosiasi, diantaranya dapat terjadi akibat yang pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi, yaitu meningkatkan atau menurun. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi, yaitu menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan kompensasi lain dari entitas asosiasi, yaitu meningkat atau menurun. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan perolehan investasi. Pada metode ekuitas, yang akan didebit adalah piutang dividen, dan yang akan dikredit adalah investasi
pada entitas asosiasi berkurang. Jika perolehan pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham investi tidak pada awal tahun. Sedangkan pengakuan penerimaan dividen tidak dipengaruhi oleh tanggal perolehan sepanjang investor masih memiliki hak atas dividen tersebut. Kemudian pada penurunan nilai, setiap aset pada umumnya berpotensi mengalami penurunan nilai, termasuk investasi pada entitas asosiasi. Aset tetap tidak mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat dari aset tetap tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan merupakan nilai yang memilih mana dua nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dan juga nilai pakai. Selanjutnya, pada alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Perlakuan akuntansi atas metode ekuitas pada praktiknya tidaklah sederhana. Biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. Menurut PSAK 15, revisi 2014 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto, aset, dan liabilitas teridentifikasi dari investi dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto, aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi terdapat biaya perolehan. Investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi diperoleh. Selanjutnya, pada transaksi hulu dan hilir. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu, dan jika sebaliknya disebut transaksi hilir. Contoh dari transaksi hulu dan hilir. Transaksi hilir adalah penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor. Sedangkan untuk transaksi hulu, contohnya adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.